경기 최선을 다할 것이다. 그리고 우리가 호주랑 개백가에서 있는 홈 경기에서 우리 팬들이 찾아와 주셔서 Saudara, akun Instagram PSSI juga mengunggah perkenalan dua pemain keturunan Indonesia yang baru, yakni Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Miss dan Eliano sudah ikut dalam latihan timnas meski belum bisa diturunkan melawan Australia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menyebut proses naturalisasi masih berlangsung. Naturalisasi harus disetujui Komisi 10 dan 3 serta Paripurna DPR. Lalu diserahkan ke Presiden Jokowi untuk penerbitan Kepres dan pengambilan sumpah setia WNI. Sumarji berharap proses itu segera tuntas agar kedua pemain segera memperkuat timnas. Kalau kaitannya dengan pemain baru dua orang, Miss dan Eliano, dari kemarin mereka sudah datang gabung dengan kami ya sekedar untuk berkenalan dengan teman-teman yang lain. Tentu itu proses itu ada di di PSSI ya, di pemerintah ya, di DPR. Sehingga kalau kaitan dengan proses itu kan masih berlangsung prosesnya. Kalau dalam waktu dekat tentu belum bisa karena memang prosesnya masih berjalan. Mudah-mudahan dengan euforia yang ada ini segera diproses dan pemerintah dan DPR segera bisa memproses itu dan mengesahkan itu sehingga nanti dalam waktu yang tidak lama mungkin kita saat melawan Bahrain atau mungkin saat melawan Cina itu sudah bisa dimainkan. My goal. It's my goal. Ragnar, are you? Jelang laga lawan Australia, Selasa malam, Timnas Indonesia terus berlatih mempersiapkan fisik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memantau langsung persiapan fisik pelatih Sintayong dan anak asuhnya. Erick memastikan seluruh tim selalu menjaga kondisi pemain dalam keadaan bugar agar bisa tampil maksimal. Just as long as you stand by me. Perhatian warganet tak hanya tertuju pada performa kiper timnas Martin Paes saat debut gemilang menahan imbang Saudi di laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin viral di media sosial karena bernyanyi saat makan malam bersama para pemain. Kawan-kawan Martin juga ikut bernyanyi lagu Stand By Me yang dipopulerkan Benki. Tak ketinggalan pelatih Sintayong meramaikan suasana. Australia kalah poin dari Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 usai kalah 0-1 dari Bahrain. Di pertandingan lawan Bahrain, petaka bagi Socceroos terjadi selepas jeda. Striker Kusini Yengi diganjar kartu merah pada menit ke-77 karena melakukan pelanggaran pada Said Bakir. Situasi ini dimanfaatkan Bahrain untuk mencuri kemenangan. Lewat serangan balik, Australia kebobolan di menit 89 setelah Harry Souter melakukan gol bunuh diri karena salah antisipasi tendangan lawan. Hingga pertandingan berakhir, skor tetap 1-0 untuk Bahrain atas Australia. Bermain di kandang sendiri, Indonesia memiliki modal lebih lantaran berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1. Posisi sementara, Indonesia lebih unggul dari Australia di klasemen grup C. Timnas Indonesia tak boleh lengah lantaran Socceroos juga menargetkan kemenangan untuk mengejar poin. Laga menjamu Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia diharapkan meraih poin penuh. Ya tentu yang menjadi poin penting karena ini home dan mental pemain cukup bagus, ya itu modal itu yang akan kita pakai agar supaya nanti lawan Australia kita bisa mendapatkan poin penuh. Usai berhasil mencuri 1 poin dari Arab Saudi, Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion GBK di pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia Grup C. Ulasannya kita bahas, saudara, bersama dengan pengamat sepak